Selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah buku klasik yang idenya itu masih relevan banget, mungkin malah lebih relevan sekarang. Judulnya The Heavenly Life dari James Allen. Betul, Anda mengirimkan kami kumpulan kutipan dari buku ini dan isinya, wow, padat sekali. Ini bukan buku motivasi biasa ya, tapi lebih ke, panduan filosofis untuk mencapai ketenangan batin yang sejati di tengah dunia yang serba kacau ini. Tepat sekali. Jadi misi kita kali ini tuh bukan cuma meringkas. Kita mau coba gali gimana sih ide-ide Allen yang ditulis 100 tahun lalu, kayak menemukan pusat ilahi atau hidup di masa kini yang abadi, bisa jadi semacam benteng pertahanan mental buat kita. Kita akan lihat gimana caranya membangun benteng ketenangan itu di tengah badai notifikasi, tuntutan kerja, dan hiruk pikuk dunia modern. Siap? Siap. Intinya itu pergeseran fokus yang radikal. Allen mengajak kita berhenti mencari jawaban di luar dan mulai menggali ke dalam diri. Semua yang kita butuhkan, katanya, sebenarnya udah ada di sana. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Allen bilang, rahasia dari kehidupan yang damai dan berlimpah adalah menemukan pusat ilahi di dalam diri sendiri. Jujur, istilah pusat ilahi ini kedengaran agak berat dan spiritual banget. Apa sih maksudnya dalam bahasa yang lebih membumi? Dan apa lawannya? Lawannya adalah sesuatu yang kita semua alami setiap hari. Allen menyebutnya lingkar luar gangguan. Coba bayangkan notifikasi yang terus-menerus muncul di ponsel Anda, tumpukan email yang seolah nggak ada habisnya, atau bahkan Debat kusir di media sosial. Nah, itu dia, debat yang menguras energi. Menurut Allen, semua itu adalah kebisingan eksternal dan internal yang menarik kita menjauh dari inti ketenangan kita. Itu sisi hewani dan intelektual kita yang selalu gelisah. Pusat ilahi itu kebalikannya. Sebuah titik hening di dalam diri yang nggak terpengaruh oleh semua itu. Oke. Jadi ini bukan soal agama ya, tapi lebih kayak menemukan semacam mata badai di dalam diri kita. Ada satu kutipan yang benar-benar menusuk nih. Tidak mengetahui apa yang tidak dapat diubah di dalam dirimu, sama dengan tidak mengetahui apa-apa. Ini kan artinya semua yang kita kejar di luar, jabatan, pujian, emosi, cuma pantulan tak berarti di cermin waktu. Kedengarannya agak ekstrim gak sih? kedengarannya begitu, tapi coba kita lihat lebih dalam. Maksudnya adalah, kalau kita mengidentifikasikan diri kita sepenuhnya dengan hal-hal eksternal yang sementara itu, ya kita akan terus terombang-ambing. Iya. Saat kita menemukan pusat yang tak tergoyahkan ini, kita jadi bebas. Bebas dari penyesalan dan rasa bersalah. Allen punya metafora yang indah sekali. Semua hari kemarinnya seperti pasir yang tersapu ombak dan belum terinjak. Artinya, masa lalu kehilangan cengkeramannya. Kesalahan kemarin nggak bisa lagi menyiksa Anda hari ini, karena Anda nggak berlabuh di sana. Tunggu dulu. Ini semua terdengar indah, tapi kayaknya bukan proses yang pasif deh. Bukan cuma duduk diam terus tiba-tiba nemu pusat ketenangan. Allen menyebut satu frasa yang bikin saya agak ngeri. Penyaliban kepribadian. Haha, iya. Itu istilah yang keras banget. Jujur aja, bagi saya itu terdengar seperti menyiksa diri atau kehilangan identitas. Apa Allen beneran mau kita mematikan siapa diri kita? Pertanyaan bagus. Dan itu kesalahpahaman yang sangat umum. Allen nggak sedang bicara soal penghancuran diri secara harfiah loh. Istilah penyaliban atau kematian diri ini kedengarannya ekstrim. Tapi coba pikirkan seperti ini. Ini bukan tentang menghancurkan diri Anda, tapi melepaskan ego yang rapuh. Ego yang rapuh maksudnya? Misalnya, ego yang merasa tersinggung pas dikritik di tempat kerja. Ego yang merasa perlu pamer pencapaian di media sosial biar merasa berharga. Ego yang terus banding-bandingin diri sama orang lain. Nah, Allen bilang, lapisan ego itulah yang harus mati atau disalibkan supaya diri Anda yang lebih tenang, lebih otentik bisa muncul. Oh, jadi lebih kayak melepaskan topeng yang kita pakai setiap hari. Tepat. Dan dia melangkah lebih jauh lagi. Dia bilang setiap cobaan eksternal, entah itu masalah pekerjaan, konflik sama orang, itu cerminan dari ketidaksempurnaan internal kita. Alih-alih menyalahkan dunia, kita diajak melihat ke dalam. Dengan begitu, setiap kesulitan bukan lagi musibah. Tapi jadi kesempatan. Betul, kesempatan untuk belajar, untuk memurnikan diri. Cobaan itu berubah dari beban menjadi guru. Oke, jadi kita harus menemukan pusat ini
dan menyalipkan ego yang rapuh itu, melepaskan keterikatan pada masa lalu. Tapi itu kan terasa sangat pasif ya, seolah kita cuma duduk diam meditasi seharian. Terus apa yang harus kita lakukan? Di mana kita seharusnya memfokuskan energi kita? Nah, ini yang menarik. Ellen punya jawaban spesifik. Betul sekali. Jawabannya ada di konsepnya tentang masa kini yang abadi atau the eternal now. Filosofinya sederhana tapi dalam banget. Masa lalu dan masa depan adalah mimpi, masa kini adalah kenyataan. Ini bukan berarti kita nggak boleh belajar dari masa lalu atau merencanakan masa depan ya. Tapi semua kekuatan, semua kemungkinan, semua tindakan nyata, itu hanya ada di saat ini. Hidup dalam penyesalan atau cemas, itu ya cara menyia-nyiakan satu-satunya hal yang beneran kita punya, detik ini. Dia kasih contoh yang praktis banget, bedain orang bodoh dan orang bijak. Orang bodoh bilang, besok saja saya kerjakan. Sementara orang bijak melaksanakan niatnya hari ini. Ini bukan lagi filosofi abstrak, tapi panggilan untuk bertindak sekarang juga. Rasanya kayak teguran langsung buat kita semua, yang suka menunda-nunda. Iya, dan poin kuncinya di sini, apa yang Anda inginkan dan harapkan bisa Anda wujudkan sekarang. Menurut Allen, kegagalan mencapai sesuatu itu akarnya cuma satu, penundaan. Penundaan yang terus-menerus. Betul. Dan ini pembalikan cara berpikir yang kuat banget. Kalau Anda punya kekuatan untuk menunda, berarti Anda juga punya kekuatan untuk mencapai sekarang juga. Energi yang Anda pakai buat cari alasan menunda bisa dialihkan untuk mulai melakukan. Satu langkah kecil, tapi sekarang. Nah, ada juga perbedaan menarik yang dia buat antara kebajikan dan kesucian yang beneran bikin saya berhenti sejenak. Kebajikan adalah melawan dosa hari demi hari, tetapi kesucian adalah meninggalkan dosa, tidak diperhatikan dan diabaikan hingga mati di pinggir jalan. Ini dalam banget maknanya. Ini poin yang sangat penting. Saat kita melawan kebiasaan buruk, kita sebenarnya masih memberinya perhatian dan energi. Kita masih dalam pergulatan. Fokus kita masih ke hal negatif itu ya. Tepat. Kesucian, dalam pandangan Ellen, adalah tentang mengalihkan fokus Anda sepenuhnya ke ideal Anda, ke hal baik yang ingin Anda wujudkan saat ini. Akibatnya, ya kebiasaan buruk itu layu dan mati karena kurang perhatian. Anda nggak punya waktu lagi buat itu, karena terlalu sibuk membangun kebaikan Anda sekarang. Ini kayak merawat taman. Daripada habisin waktu nyabutin rumput liar, kita fokus aja nyiram dan mupuk bunga-bunga yang indah. Sampai akhirnya bunganya tumbuh subur dan rumput liarnya nggak punya tempat lagi. Analogi yang sempurna. Dan ini membawa kita ke ide berikutnya. Kalau hidup terasa rumit banget, dengan semua pergulatan internal dan kebisingan eksternal ini, Ellen bilang, masalahnya bukan pada hidup itu sendiri, tapi Cara kita memandangnya yang terlalu rumit. tepat sekali. Benar. Dia memperkenalkan istilah kesederhanaan asali. Ini kedengarannya menenangkan. Jadi, gimana caranya kita bisa mencapai kesederhanaan ini? Menurut Ellen, kerumitan itu muncul dari ketidaktahuan dan ilusi tentang aku yang personal, ego kita yang tadi kita bahas. Ego inilah yang bikin drama, yang butuh pembenaran, yang bikin segalanya jadi rumit. Dengan melenyapkan delusi ego ini, seseorang bisa lihat alam semesta dalam kesederhanaannya yang murni. Dia bikin perbandingan yang tajam. Kesucian itu sederhana dan gak butuh argumen. Ketidakmurnian itu rumit dan selalu butuh pembelaan. Ini relate banget sih. Pikirin aja bedanya ngaku salah dengan jujur sama mencoba menutupinya. Satu kalimat jujur, ya, saya salah. Itu sederhana, selesai. Tapi satu kebohongan butuh 10 kebohongan lain buat menopangnya. Jaringannya jadi super rumit. Mungkin itu ya yang Alan maksud. Tepat. Dan dia pakai beberapa analogi klasik untuk ini. Lingkaran berisi semua bentuk, tapi nggak ada satu bentuk pun yang bisa berisi lingkaran. Cahaya putih berisi semua warna, tapi nggak ada satu warna pun yang bisa berisi cahaya putih. Artinya, dengan melepaskan bentuk-bentuk diri kita yang terbatas, opini, identitas, keinginan, kita bisa memahami keseluruhan yang sempurna. Dan kualitas dari kesederhanaan ini katanya, kelembutan hati, kesabaran, kasih, welas asih, dan kebijaksanaan. Tapi di sini ada paradoks yang menarik. Dia bilang, orang yang nggak sempurna nggak akan bisa melihat kesempurnaan, bahkan kalau itu ada di hadapannya. Betul, karena dia melihat melalui lensa egonya yang rumit dan penuh prasangka. Dia akan menganggap kelembutan hati sebagai kepengecutan. Dia akan menganggap kesabaran sebagai kemalasan, dan kebijaksanaan sejati sebagai kebodohan. Dia nggak bisa paham karena dia sendiri nggak beroperasi dari frekuensi yang sama.
Oke, dan semua ide ini, menemukan pusat diri, hidup di masa kini, memeluk kesederhanaan, semuanya adalah fondasi untuk membangun jenis kekuatan yang berbeda. Ini bukan kekuatan yang agresif atau mendominasi. Allen menyebutnya kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Ya, dan kebijaksanaan ini definisinya sangat jelas, superioritas terhadap harta benda, keadaan, dan terutama opini orang lain. Ini tentang melepaskan ketergantungan pada validasi eksternal dan bersandar sepenuhnya pada kebajikan batin. Orang dengan kebijaksanaan ini akan dapat sama, mau dia kaya raya atau jatuh miskin. Kekayaan nggak menambal apa-apa dan kemiskinan nggak bisa merampas apa-apa. Persis. Dia tidak terpengaruh oleh pasang surut kehidupan eksternal. Nah, ada satu kutipan di sini tentang belajar yang beneran bikin saya berhenti sejenak. Soalnya ini kayak nampar budaya expert dan influencer zaman sekarang. Allen bilang, orang bijak itu selalu bersemangat untuk belajar, tetapi tidak pernah bersemangat untuk mengajar. Ini kan aneh. Bukannya berbagi ilmu itu baik? Tentu baik, tapi kita harus lihat motivasinya. Menurut Allen, orang bijak tahu kalau guru sejati itu ada di dalam hati setiap orang. Kepercayaan diri mereka itu suci, bukan egois. Lahir dari kemauan untuk terus-menerus belajar, bukan dari hasrat untuk memuliakan diri sendiri dengan pamer pengetahuan. Seringkali, orang yang paling getol ingin mengajar adalah orang yang paling perlu belajar tentang kerendahan hati. Wow. Orang bijak itu, kebijaksanaannya diwujudkan dalam tindakan, bukan cuma diucapkan dari atas panggung. Dan puncak dari semua ini, ekspresi tertinggi dari kekuatan batin ini adalah apa yang ia sebut kekuatan kelembutan hati, atau the might of meekness. Ini ide yang sangat radikal, karena kita sering banget menyamakan kelembutan hati dengan kelemahan. Sama sekali bukan. Allen menggambarkannya dengan sangat indah, seperti gunung. Gunung tidak tunduk pada badai terganas, tapi ia melindungi anak burung dan anak domba. Orang yang lembut hati itu kokoh, tak tergoyahkan dalam prinsipnya, tapi penuh kasih dan melindungi mereka yang rentan. Konsep menang dengan membiarkan diri dikalahkan ini, secara teori indah, tapi di dunia nyata, bukankah ini resep untuk ditindas? Kalau ada orang yang berlaku tidak adil, haruskah kita diam saja? Di mana batasnya? Itu poin yang sangat krusial dan pertanyaan yang tepat. Allen tidak menyarankan kepasifan di hadapan ketidakadilan. Tidak melawan di sini bukan berarti nggak bertindak. Ini tentang tidak melawan dengan cara yang sama, dengan amarah, kebencian, dengan ego. Oh, jadi melawan tanpa kebencian gitu ya? Bisa dibilang begitu. Kekuatan kelembutan hati itu bisa berarti menetapkan batasan dengan tenang dan tegas, tanpa terbawa arus emosi negatif lawan bicara Anda. Anda menang bukan dengan menghancurkan mereka, tapi dengan menaklukkan dorongan ego Anda sendiri untuk membalas. Itulah penaklukan tertinggi yang dia maksud. Penaklukan atas diri sendiri. Saat Anda nggak bisa lagi diprovokasi, Anda nggak bisa dikendalikan. Itulah kekuatan sejati. Wow, jadi ini bukan tentang kalah atau menang melawan orang lain, tapi tentang menang melawan impuls reaktif dalam diri kita sendiri. Itu mengubah segalanya. Kalau dirangkum, kita sudah melakukan perjalanan dari memahami kebisingan eksternal, menemukan pusat ketenangan di dalam, lalu fokus pada saat ini, menyederhanakan cara pandang, hingga akhirnya sampai pada definisi kekuatan yang baru. Itu adalah keadaan yang Anda temukan dari dalam. Dengan secara sadar, melepaskan ego, ilusi tentang waktu, dan ketergantungan pada hal-hal eksternal. Untuk menutup penelaahan kita, ada satu pemikiran terakhir dari Allen yang sangat provokatif untuk Anda renungkan. Dia menulis, "Engkau menciptakan dan menghancurkan dirimu sendiri. Engkau adalah seorang budak jika engkau memilih untuk menjadi budak. Engkau adalah seorang tuan jika engkau mau menjadikan dirimu seorang tuan." Itu pernyataan tentang tanggung jawab mutlak dan kekuatan personal yang luar biasa. Tidak ada yang bisa disalahkan, tidak ada yang bisa dipuji, selain diri kita sendiri. Tepat, dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk Anda. Jika kondisi Anda saat ini, pikiran Anda, emosi Anda, hidup Anda, adalah sebuah rumah yang telah Anda bangun bata demi bata. Pertanyaannya adalah, satu bata apa, satu pikiran, satu kebiasaan, satu hasrat yang bisa Anda ubah saat ini juga untuk mulai membangunnya kembali menjadi istana yang benar-benar Anda inginkan.